Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bercerita tentang Lembah Tidar, sebagai rakyat yang baik, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran yang telah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Semoga Indonesia yang kita cintai semakin maju dan menjadi pemimpin yang amanah yang selalu dicintai oleh rakyatnya. Lembah Tidar direncanakan untuk tempat Prabowo gembleng para menteri. Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan dibawa ke Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Usai dilantik untuk suatu acara pembekalan selama 2 hari, yaitu mulai dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 Oktober tahun 2024. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, alasan Presiden Prabowo mengumpulkan para menteri ke Akmil tersebut untuk saling mengenal masing-masing pihak satu sama lain. Ini kan belum semua saling mengenal. Jumlah kementerian yang bertambah dari periode yang lalu tentu membutuhkan kerjasama yang erat. Oleh karena itulah, Pak Prabowo mempercepat proses kerjasamanya itu dengan kita sering dikumpulkan, kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Lebih dekat mengenal Lembah Tidar. Lembah Tidar sendiri terletak di Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Gunung ini tidak lepas dari pendidikan militer karena banyaknya kegiatan akademi militer atau Akmil yang kerap dilakukan di gunung tersebut. Akademi ini pertama kali didirikan pada tahun 1945, tak lama setelah Indonesia merdeka, dan telah menjadi institusi utama yang mendidik dan melatih para calon perwira TNI Angkatan Darat. Gunung yang menurut legenda dikenal sebagai pakunya tanah Jawa, ini menjadi saksi para taruna dilatih menjadi sejati. Nama Tidar sendiri memiliki makna yang mendalam meski terdapat 2 versi yang berbeda. Tidar memiliki makna mukti dan kedadar. Sementara itu mukti bermakna bahagia, berpangkat dan sukses dalam hidup. Kemudian kadadar berarti dididik, ditempa dan diuji. Sesuai dengan makna yang terkandung dalam namanya, Lembah Tidar bagi para TNI yang mengenyam pendidikan di sana pun memiliki makna yang mendalam. Tidar sebatas tempat belajar. Tidak sebatas tempat belajar, Lembah Tidar juga menjadi tempat pembentukan karakter sehingga mereka dapat keluar sebagai TNI yang senantiasa mengabdi kepada negara. Memiliki ketinggian 503 meter dari permukaan laut, Gunung Tidar menyimpan sejarah dalam perjuangan bangsa. Tepat di Lembah Tidar inilah Akmil sebagai kawah candra di muka yang mencetak perwira pejuang Sabta Marga berdiri pada tanggal 11 November tahun 1957. Lokasi yang terpencil didukung dengan alam yang masih rimbun, menjadikan Lembah Tidar sebagai tempat yang ideal untuk pendidikan militer, sehingga mampu menumbuhkan rasa tangguh dan menghasilkan prajurit TNI yang sejati dan andal. Untuk sampai ke puncak Tidar, pengunjung harus membutuhkan waktu kurang dari 30 menit. Tak hanya itu, sepanjang perjalanan kita akan disajikan dengan pemandangan yang syarat akan sejarah. Beberapa saat setelah menapaki jalanan setapak pendakian, pendaki akan bertemu dengan makam Syekh Subakir, seorang ulama dari negeri Turki yang konon bersama kawannya Syekh Jangkung berperan dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Tidak jauh dari makam Syekh Subakir, pendaki akan melihat sebuah tombak yang dibawa dan digunakan oleh Syekh Subakir yang menurut mitos digunakan untuk mengalahkan jin penunggu Gunung Tidar kala itu. Terakhir dalam pendakian akan dijumpai makam Kiai Semar, yang menurut beberapa versi merupakan Kiai Semar dalam pewayangan. Ketika mencapai puncak Gunung Tidar, akan terlihat tanah lapang yang tepat di tengahnya berdiri sebuah tugu dengan simbol huruf Sa dalam tulisan Jawa pada ketiga sisinya. Sa sendiri bermakna sapa, salah, seleh atau yang berarti siapa salah ketahuan salahnya. Tugu inilah yang menjadi kepercayaan sebagian orang
khususnya masyarakat Jawa sebagai pakunya tanah Jawa yang membuat tanah Jawa tetap tenang dan aman.